Tahun 2023 mencatat sejarah kelam dalam krisis kebakaran hutan di California, Amerika Serikat. Kebakaran hutan yang melanda negara bagian ini menjadi salah satu yang terburuk dalam beberapa dekade terakhir, menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah serta mengancam keselamatan dan kehidupan masyarakat. Halo semuanya, perkenalkan namaku Nathanael Adi Pradana Dewayanto dengan NIM terakhir 0097. Di sini dengan tujuan untuk mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah Kejahatan Transnasional di bidang lingkungan. So, mari tonton video berikut ini. Oke, kita langsung masuk ke bagian awal, yaitu permasalahan lingkungan. Jadi, pada awal Agustus tahun 2003, kebakaran hutan besar melanda wilayah California Utara. Dalam hitungan hari, kobaran api telah melahap kawasan hutan yang luas, menghanguskan pepohonan, rerumputan, dan bahkan habitat satwa liar. Asap tebal yang menyelimuti wilayah tersebut menyebabkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Partikulat halus telah melonjak hingga 10 kali lipat lebih dari ambang batas aman yang ditetapkan oleh Badan Perlindungan Lingkungan. Kondisi ini memaksa penutupan sekolah, bisnis, dan bahkan aktivitas di luar ruangan di wilayah yang terkena dampak. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya, itu adalah mengapa hal tersebut bisa terjadi. Faktor utama yang menyebabkan kebakaran hutan California 2023 ini adalah perubahan iklim. Peningkatan suhu global dan kekeringan berkepanjangan telah menciptakan kondisi yang sangat rentan terhadap kebakaran hutan. Musim panas yang lebih panjang dan lebih panas, serta berkurangnya curah hujan, telah mengering-keringkan vegetasi hutan dan memudahkan penyebaran api. Periode kekeringan di California telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir, membuat hutan-hutan menjadi sangat mudah terbakar. Tapi tidak terlepas di situ, faktor manusia juga tidak bisa kita abaikan. Peningkatan aktivitas manusia di wilayah hutan seperti berkemah, membakar sampah, dan aktivitas rekreasi lainnya dapat memicu percikan api yang berujung pada kebakaran besar jika tidak ditangani dengan baik. Kelalaian dan kecerobohan manusia seringkali menjadi penyebab awal kebakaran hutan yang kemudian meluas dan kendali. Selanjutnya, dampak permasalahan. Kebakaran hutan California 2023 ini telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Ribuan hektar hutan telah musnah, mengakibatkan hilangnya habitat alami bagi satwa liar seperti rusa, beruang, dan bahkan burung-burung. Populasi spesies terancam pun seperti kasuari, burung hantu spotted owl, juga semakin terdesak akibat kehilangan tempat tinggal mereka. Ekosistem hutan yang rapuh mengalami kerusakan parah dan akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih kembali. Tidak hanya itu, dari sisi kesehatan, asap tebal telah menyebabkan lonjakan kasus gangguan pernapasan seperti asma, bronkitis, dan bahkan infeksi saluran pernapasan. Ribuan orang terpaksa dirawat di rumah sakit akibat paparan asap berbahaya dalam waktu yang lama. Kualitas udara yang buruk juga dapat memperparah kondisi penyakit kronis seperti penyakit paru-paru obstruktif kronis, POK, kanker paru-paru, atau penyakit jantung yang lainnya. Dampak kesehatan ini tidak hanya dirasakan oleh penduduk setempat, tapi juga masyarakat di wilayah lain yang terkena oleh paparan asap. Selain itu, di sektor pariwisata dan pertanian juga terdampak akibat kerusakan lingkungan dan polusi udara. Banyak taman nasional dan bahkan objek wisata di California Utara yang tutup sementara karena terpapar asap berbahaya. Sektor pertanian pun juga mengalami kerugian akibat gagal panen dan penurunan produktivitas tanaman akibat kualitas udara yang buruk. Pada selanjutnya, itu ada solusi mengatasi permasalahan. Untuk mengatasi masalah ini, kita harus mengambil tindakan tegas dalam memerangi perubahan iklim dan melindungi hutan kita. Di sini saya mengambil dua solusi. Yang pertama itu adalah memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Maksudnya apa? Yaitu seperti mengurangi emisi gas rumah kaca, mengembangkan energi terbarukan, dan meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim. Pemerintah federal dan negara bagian perlu menetapkan target pengurangan emisi yang lebih ambisius dan mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon. Yang kedua adalah meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, organisasi lingkungan, masyarakat lokal, dan bahkan pihak swasta dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan. Dibutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan lintas sektoral untuk mengelola risiko kebakaran hutan secara efektif.
Pemerintah harus mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk pelatihan, peralatan pemadam kebakaran, dan membangun infrastruktur penunjang seperti jalur evakuasi atau viewing post. Terakhir adalah lesson learned untuk Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwasannya Indonesia ini memiliki hutan yang sangat luas, bahkan hutan tropis yang besar dan kaya akan keanekaragaman hayati gitu. Namun setiap tahun ribuan hektar hutan di Indonesia terbakar akibat pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian serta praktik pembakaran liar yang tak terkendali. Asap dari kebakaran hutan ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak buruk pada kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Pelajaran dari tragedi kebakaran hutan California 2023 ini menunjukkan bahwa kita harus lebih serius dalam menangani permasalahan kebakaran hutan. Pemerintah Indonesia harus memperkuat penegakan hukum dan juga mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan. Selain itu, kita juga perlu meningkatkan koordinasi antar lembaga dan melibatkan masyarakat lokal dalam upaya konservasi hutan. Indonesia juga harus meningkatkan upaya restorasi dan rehabilitasi hutan yang telah terdampak kebakaran. Program reboisasi dan penghijauan kembali harus dilakukan secara masif untuk memulihkan fungsi ekologis hutan dan melestarikan keanekaragaman hayati. Pada akhirnya, kebakaran hutan adalah tantangan global yang memerlukan kerjasama internasional. Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain dalam mengatasi krisis ini, serta berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dengan upaya yang konsisten dan kolaboratif, kita dapat menjaga kelestarian hutan sebagai paru-paru dunia dan mencegah bencana serupa di masa depan. Sekian dari saya. Terima kasih.